Ya teman-teman, saya akan share mengenai dua jenis video yang di-upload di YouTube. Anda mesti tahu nih, ya stay tune. Ya, halo sahabat sukses YouTuber. Pagi ini kita bicara tentang dua tipe video YouTube ya. Jadi tipe pertama adalah evergreen, tipe kedua adalah viral. Jadi teman-teman, ketika orang mau membuat video untuk jangka panjang gitu ya, bisa puluhan tahun bahkan, maka video ini adalah video jenis evergreen. Keuntungannya adalah video ini lama sekali tetap masih oke, view-nya masih bisa nambah, masih bisa menghasilkan iklan ya. Nah, video yang kedua adalah video yang viral, trending. Cepat sekali mendapatkan view, cepat sekali mendapatkan perhatian dari penonton, namun begitu sudah nggak tren itu akan hilang. Nah, jadi teman-teman boleh pilih yang mana nih ya. Oke, ada plusnya, ada minusnya. Mari kita bahas satu persatu. Mengenai evergreen teman-teman, itu biasanya video tanya jawab ya, question and answer. Jadi kalau Anda seorang expert di bidang tertentu, Anda seorang pakar di bidang tertentu, ini akan sangat menarik membuat video-video tanya jawab atas persoalan di bidang yang Anda kuasai. Jadi biasanya hal kayak gini bisa jangka panjang ya, long term. Misalnya kayak motivasi pun kalau ada ilmu baru tidak bertentangan ya. Misalnya dulu belum ada NLP, belum ada neurosemantik, ada neurosemantik, itu tidak terlalu membuat perubahan. Atau ketika mulai tren hipnosis itu juga tidak merubah ya, tetap akan long lasting ya. Itu mengenai motivasi. Mengenai manajemen juga sama ya, misalnya marketing, selama tidak teknikal ya. Jadi sejak tahun ya 80-an pun orang sudah mengenal Philip Kotler dengan 4P-nya, sampai sekarang masih relevan. Selama tidak masuk ke yang teknisnya, misalnya teknisnya sudah masuk ke dunia internet, dunia digital gitu ya. Tip-tip yang zaman dulu mungkin faktor 4P ya, P-nya place-nya itu bisa berubah di zaman sekarang, bisa di marketplace segala macam. Tapi intinya itu bisa long lasting. Kemudian hubungan manusia ya, masalah cinta, masalah keluarga ya, masih bisa. Jadi masih bisa. Itu evergreen. Atau teman-teman memasak ya, memasak itu ya evergreen sampai kapanpun, bahkan orang akan nyari resep lama ya, resep kuno ya. Jadi ketika Anda punya channel memasak, luar biasa teman-teman, itu benar-benar konten yang evergreen, kapanpun bisa dipakai dan relevan ya. Kemudian how to ya, termasuk memasak tuh how to ya, bagaimana masak tongseng, bagaimana masak gudeg, bagaimana goreng tempe, pisang goreng dan segala macam, itu adalah evergreen. Jadi teman-teman, ketika Anda bikin konten seperti ini, wah, Anda harus serius, karena ini akan ditonton oleh audiens terus-menerus ya, sepanjang masa bahkan ya. Bisa Anda bagaimana bikin sayur lodeh yang enak, bagaimana bikin semur jengkol. Nah, itu akan dipakai terus, akan ditonton terus ya, ketika orang butuh, bahkan berulang-ulang ya. Ketika orang masak itu, ke 2 bulan yang akan datang masak lagi hal sama, akan berulang-ulang. Maka bersyukurlah kalau Anda punya konten-konten yang evergreen seperti ini. Oke. Evergreen biasanya sifatnya teknis ya. Bagaimana caranya itu sifatnya teknikal sekali. Bagaimana nyopot di nabol, bagaimana cara bikin sumur pompa, bagaimana cara membetulkan misalnya pompa air. Nah, itu tuh selama teknologi itu masih dipakai, masih relevan ya. Misalnya kalau teknikal, bagaimana cara membetulkan PC gitu ya. Masih bisa terpakai. Bagaimana cara membuat program dengan pemrograman Clipper. Nah, sudah nggak dipakai ya. Teknik WordStar udah nggak dipakai. Jadi secara pergantian waktu ketika teknologi itu tidak dipakai, ya sudah, berarti tidak diharapkan, walaupun bisa jadi kenangan ya. Itu nanti evergreennya jadi
jadi sejarah. Oke. Kemudian secara teknis ya, jadi secara teknis. Nah teman-teman, supaya itu long term bisa juga tidak menyebutkan waktu. Jadi tidak menyebutkan waktu itu juga jadi hal yang baik ya. Misalnya sukses sebagai YouTuber 2020. Nah, sekarang 2021 udah outdate kan ya, out of date. Jadi lebih baik tidak sebutkan waktu. Kalau teman-teman misalnya dalam mengisinya di video itu tidak menyebut waktu, thumbnailnya kasih waktu nggak apa-apa ya. Nanti kan begitu ganti tahun 2022 ganti thumbnail masih bisa tuh. Tapi dalam rekaman video ada bagusnya juga tidak menyebutkan waktu supaya evergreen gitu. Jadi orang nggak, ini bikinan kapan nih atau segala macam, masih enak bisa dilihat ya, masih bermanfaat buat para penonton. Oke, yang kedua itu trending. Trending ini kelebihannya adalah karena menjadi top of mind di sosial masyarakat, menjadi pikiran yang muncul di kepala seluruh audiens, maka cepat sekali akan mendapatkan perhatian. Jadi sedang kejadian apa, misalnya kecelakaan pesawat Sriwijaya ya, SC182 kemarin, itu orang pada bikin trending. Karena itu lagi tren, ya tentu ada beberapa orang mendapatkan manfaat dari kejadian itu. Misalnya Kapten Vincent, karena beliau seorang pilot, paham sekali tentang penerbangan, bikin konten sesuai dengan pas kejadian ya. Ada juga kejadian-kejadian bencana alam ya, bencana alam. Bisa jadi ada terjadi bencana alam di mana, di Merapi, orang lagi sedang bikin konten tentang Gunung Merapi, berada di situ, ya itu cepat sekali tuh ya. Termasuk orang yang mendapatkan berita nomor satunya benar-benar shoot gitu ya. Kecelakaan kereta pas ada di situ bisa trending. Atau berita-berita artis yang lagi trending ya. Ya jadi bisa nebeng di situ, atau berita politik ya. Itu artinya teman-teman, ketika ada kejadian yang heboh, kemudian kita manfaatkan kejadian itu untuk nebeng, mendapatkan view, mendapatkan traffic dari kejadian-kejadian yang sedang rame. Itu kalau trending seperti itu ya, artinya bikin konten yang sifatnya sebenarnya yakin itu hanya temporary, akan sekian waktu akan hilang, sekian waktu akan dilupakan oleh orang. Jadi ketika Anda bikin konten trending, artinya yang viral, yang populer, Anda manfaatkan keyword-keywordnya yang terjadi dalam berita yang sedang viral, itu bisa Anda manfaatkan. Kemudian teman-teman, harus cepat. Kalau trending harus cepat. Jadi kelewat sudah hilang momennya ya, momentumnya itu sudah hilang ya. Misalnya siapa ditangkap gitu ya, artis ditangkap ya, kita kalau mau komen, mau bikin konten tentang itu harus cepat ya. Misalnya ada politisi misalnya lagi heboh soal bansos yang dikorupsi gitu ya. Ya kalau kita mau bikin konten tentang bansos, tentang korupsi, pembahasan tentang itu ya, bagi Anda yang punya podcast politik ya harus cepat. Kalau sekarang ini masih on nih ya, bansos gitu. Bansos dikorupsi oleh Mensos. Nah, itu kan ketika orang bikin podcast membahas itu, bahas trending ya. Jadi Anda yang punya channel semacam podcast membahas tentang politik, ya benar-benar memang harus ngikutin, nggak boleh terlambat. Kalau terlambat sudah basi nih, sudah lewat ya. Orangnya sudah di penjara 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun baru Anda bahas, itu kurang cocok. Oke. Kemudian untuk trending teman-teman, kalau orang bahas beritanya saja kan sama saja, nggak ada bedanya, nggak ada uniqueness-nya kan ya. Jadi kalau Anda bikin video trending, sebaiknya pakai angle, sudut pandang, kelebihan Anda. Kecelakaan pesawat, kalau seorang pilot dari sisi teknis gitu ya. Tapi kalau Anda seorang psikolog, mungkin bahasannya tentang psikologi, kehilangan keluarga, dan segala macam ya. Kalau Anda tentang orang ahli cuaca, ngomongin cuacanya. Kalau Anda orang yang ahli pencarian, ngomongin pencariannya gitu ya. Oke, kalau Anda ahli di bidang mesin pesawat, mungkin bisa bahas mesin pesawat. Jadi gunakan angle yang berbeda. Mungkin trendingnya sama soal bansos,
tapi dari aspek sosialnya, ini dari aspek agamanya, dari aspek psikologisnya, dari aspek politisnya, monggo. Nah, ketika teman-teman menggunakan sudut pandang yang unik, walaupun tren, ya itu akan punya rasa tersendiri, punya value tersendiri, dan bisa jadi teman-teman hebatnya atau kekuatannya ketika trending itu kalau di YouTube adalah video Anda bisa masuk ke dalam suggested video gitu ya, yang di sidebar itu, jadi itu akan mendapatkan traffic yang banyak ya. Salah satu tipnya adalah Anda cari saja yang lagi trending itu video mana, lihat tagnya ya, lihat judulnya. Kalau perlu Anda copy teksnya, maka biasanya Anda punya peluang untuk berada di sebelahnya atau di sidebarnya atau di suggested video ya. Jadi kalau lagi trending itu benar-benar cari nih siapa yang video senada itu view-nya paling tinggi, kemudian Anda cari, Anda lihat itu judulnya, deskripsinya, tagnya. Nah, kemungkinan kalau Anda copy saja itu bisa dikenali YouTube sebagai video sejenis, kemudian Anda akan mendapatkan suggested video ya, akan dapat traffic dari sana. Oke teman-teman, mudah-mudahan inspirasi mengenai video satu mengenai evergreen video, yang kedua mengenai trending ini memberi inspirasi pada Anda. Apakah Anda harus bikin yang trending terus atau yang evergreen terus? Ya boleh kombinasi ya, tergantung tema Anda. Misalnya kalau Anda masak, benar-benar masak aja. Tapi kalau lagi trending, misalnya saya punya teman punya channel masak, lagi heboh odading, ya dia cari bagaimana bikin odading gitu kan. Kalau nanti ada trending soal makanan, misalnya ada trending berita, boleh tuh. Misalnya lagi trending bansos, Anda bikin cakwe bansos gitu. Judulnya aja cakwe bansos. Jadi sebenarnya evergreen tapi dikombin untuk mendapatkan keyword yang lagi trending. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jangan lupa ya promosikan juga ya, agar channel Anda semakin ramai. Oke, selamat berjuang teman-teman. Terus belajar, terus explore, terus cari inspirasi. Mudah-mudahan ketika kita terus melangkah akan sampai. Oke, sukses besar.